May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah, kita masih memiliki getar hati selalu bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang telah dianugerahkan. Termasuk hari ini kita masih dikasih kesempatan dan semangat untuk menggali makna ayat-ayat suci yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Insya Allah pagi ini kita akan menggali makna yang terkandung di dalam surat Ali Imran ayat ke-33 dan 34. Sebagai gambaran atau sinopsis ayat ini adalah penegasan tentang memilih. Semua itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memilih orang-orang yang pilihan, yaitu para nabi, ya, para rasul, untuk menjadi teladan bagi umat manusia. Ayat ini menegaskan bahwa silsilah kenabian terhubung dan berasal dari garis keturunan yang diberkahi. Rinciannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul memilih orang-orang terbaik tersebut. Di antaranya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, hingga Nabi yang terakhir, manusia insan kamil, yakni Rasulullah SAW. Walaupun di antara mereka tentu sebagian dari sebagian lain adalah ada nasabnya. Oleh karena itu tentu ayat ini juga ditutup dengan Allah Maha mendengar. Ya. Tentu ini harus jadi perhatian kita. Bagaimanapun apapun yang dilakukan kita, mulai ucapan, ya, juga yang disebut perilaku kita juga akan nampak pada Allah Subhanahu. Tidak ada yang kecil, yang besar, semua yang nampak, tidak nampak, yang sembunyi. Allah juga Maha, ya, juga di sini disebut betul-betul Sami'un Alim, mendengar dan Maha melihat. Mari kita buka mushafnya, sama-sama kita kenali makna yang terkandung di dalamnya. Tentu ini karena sudah gamblang, sudah muhkam, jelas. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'di wallahu sami'un alim. Adapun terjemahannya, innallaha astafa, sungguh atau sesungguhnya Allah, ya, telah memilih Adam, Nabi Adam alaihissalam, wa Nuhan, dan Nabi Nuh alaihissalam, wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim, wal Imran, juga keluarga Imran, alal alamin, melebihi segala umat di zaman masing-masing. Dzurriyyatahum, sebagian satu keturunan, ba'duha, dan sebagian adalah keturunan, mimba'di, dari sebagian yang lain. Wallahu, dan Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, dan maha mengetahui. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kalau kita runut, ya, di ayat ini Allah mengangkat, memilih, memuliakan. Pertama adalah Adam alaihissalam.
Beliau diangkat oleh Allah sebagai nabi yang pertama, menjelaskan tentang tauhid. Setelah beliau mendapatkan amanah yang pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah langsung dengan tanda kutip tangannya sendiri. Lalu Allah memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Para malaikat semua diperintahkan untuk bersujud kepadanya sebagai satu penghormatan yang sangat luar biasa. Kemuliaan yang lainnya dikasih anugerah Allah kepada Nabi Adam alaihissalam adalah beliau ditempatkan di surga. Memang ada beberapa khilaf di antara ulama yang menyebutkan surga ini surga di dunia atau surga di akhirat kelak yang akan dimasuki oleh orang-orang saleh. Hal demikian kita singkirkan dulu. Yang penting Allah sudah menganugerahkan Nabi Adam adalah nabi, ya tentu rasul di dalamnya karena membawa syariat tersendiri. Lalu Allah menganugerahkan tadi kemuliaannya diciptakan langsung, malaikat bersujud atas penghormatannya, ditempatkan di surga. Setelah itu Allah juga mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surga. Semua hal itu jadikan hikmah bagi kita. Karena dikeluarkannya Nabi Adam dan diangkat pertama itu adalah memiliki hikmah tersendiri. Itu hak semua Allah, tak seorang pun bisa mengenal. Lantas Allah Subhanahu wa taala juga di sini ya memilih Nabi Nuh alaihi salam. Beliau diangkat tentu membawa risalah tersendiri. Karena saat itu tenggang waktu yang panjang, manusia banyak yang belok dari akidah yang telah diterapkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Nuh alaihissalam memperbaiki kehidupan mereka, yakni karena mereka sudah tersesat jauh, yakni berbuat kesyirikan, menyembah berhala-berhala. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah siang dan malam, ya, tak henti. Bisa juga mungkin pertama perlahan, ya, dengan sir, bisa juga dengan terbuka. Berapa lama? Menurut riwayat Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 1000 tahun kurang 50. Jadi 950 tahun. Tapi dengan waktu yang panjang itu, hampir seluruh umatnya ya tidak mengimani. Dengan cara metode yang diterapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, ya, bukan saja mendekat mereka, bahkan semakin menjauh, termasuk juga istri dan anak. Nah, maka Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah karena kaumnya begitu tersesat dan tidak mau mendengar risalah yang dibawanya. Nabi Nuh mohon kepada tentang kebinasaan mereka. Maka Allah membela Nabi Nuh alaihissalam. Mereka ditenggelamkan hingga mati semua kecuali orang-orang yang mengikuti risalah atau agama Rasul. Itu. Lantas Nabi Ibrahim alaihissalam tentu juga memiliki milah tersendiri, yaitu syariat yang memang ini melingkupi syariat-syariat yang sebelumnya. Nabi Ibrahim adalah di antara sekian banyak nabi yang mendapatkan predikat Al-Khalil, kekasih. Semua kekasih Allah tentu, tapi ini ada nilai kekasih yang memang betul-betul memiliki nilai lebih, ya, dalam hal hak Allah itu menilai. Kita tidak bisa, karena ruhama bainahum, kita tidak bisa membeda-bedakan di antara mereka. Kelembutan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketegasan, keteguhan, dan istiqomahnya itulah dalam mencari Tuhan dengan berbagai cara hingga menemukan, yakni Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Allah memberikan keistimewaan karena dia tak pernah belok sedikit pun dalam perjalanan hidupnya. Dia sebelum diangkat pun memiliki hati yang lembut, dan inilah yang menjadikan
beliau mendapat predikat anugerah terbaik kekasih. Maka disitulah tentu lahir dari Nabi Ibrahim alaihissalam keturunan-keturunannya. Hingga terjadilah di dalam salawat kita bacakan, memberikan keselamatan, kesejahteraan, berkah kepada keturunan Nabi Ibrahim. Semua tahu. Di antaranya yang sebagian lain tidak kita kenali, ada Nabi Ismail, Nabi Isa, dan ujungnya tentu penutup para nabi, yakni insan kamil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita runut, tentu mereka memiliki satu doa ya yang betul-betul diterapkan. Sedangkan yang terakhir adalah keluarga Imran. Keluarga Imran ini tentu orang-orang saleh, melahirkan orang-orang suci. Di antaranya yang dirujuk dalam surat ini adalah yakni ibunda Maryam, ibunya Isa alaihissalam. Ini orang-orang suci yang betul-betul bisa menerima anugerah luar biasa. Ya. Siti Maryam katakan, dalam kondisi gadis sejati, namun Allah anugerahkan putra yang menjadi panutan di zamannya. Allah juga sudah memilihnya dengan berbagai kemuliaan lain, memiliki mukjizat-mukjizat yang betul-betul ya kita kagumi, kita banggakan, dan kita imani. Semua para nabi tentu yang tercatat yang kita kenali, para rasul itu memiliki mukjizat tentu yang berbeda-beda. Tapi semua itu hak Allah semua. Ya. Nabi Adam alaihissalam tentu memiliki tadi mukjizat yang pertama adalah ya hak Allah itu diciptakan dengan tanda kutip tangannya sendiri dan ruhnya ditiupkan dari ruhnya. Itu mukjizat. Ya. Lalu apa mukjizat selanjutnya? Ya, dikasih anugerah pertama, yakni mendapatkan tempat tinggal yang indah, surga. Ya, itu. Lalu apa lagi? Anugerah yang terakhir adalah ampunannya. Setelah melakukan satu kekeliruan, kesalahan akibat godaan setan, maka ada doa yang biasa dipanjatkan karena menyadari kesalahan, menangis, sedih, luar biasa. Yang sering kita kenal doanya, kita dawamkan juga, memang itu masuk karena kita adalah baninya, keturunannya. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Namun ada Ibnu Nujaih meriwayatkan dari Mujahid bahwa doa yang dipanjatkan tadi sama dengan tafsir atau tafsir kaitannya dengan surat Al-A'raf ayat 123, yakni fatalaqa Adam min rabbih kalimat. Allah telah mengajarkan Adam. Nah ini mukjizat. Allah telah mengajarkan selain nama-nama yang dulu sebelum disuruh malaikat sujud, itu juga anugerah mukjizat. Tapi mukjizat yang luar biasa. Ya, karena sudah melanggar aturan, maka Allah mengajarkan atau Adam menerima pelajaran dari Rabb-nya, kalimat dengan beberapa kalimat. Fataba alaih, maka Allah menerima taubatnya. Innahu wattawwab, sungguh dia lautan pengampun. Ibnu Nujah tadi meriwayatkan dari Mujahid, selain doa itu ada tercatat di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan doa tangisan merasa bersalah Nabi Adam alaihissalam dengan dilantunkannya doa Allahumma la ilaha illa anta, ya Allah tiada Tuhan selain Engkau, subhanaka maha suci Engkau, wa bihamdika dengan segala pujianmu itu, Rabbi wahai Tuhanku,
Ini zalamtu, sungguh aku telah menzalimi nafsi diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah aku. Innaka khairul ghafirin, sungguh engkau sebaik-baik pengampun. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka. Ya Allah, tiada Tuhan selain engkau. Maha suci engkau wa bihamdika, dengan segala puji. Rabbi inni zalamtu, wahai Tuhan, aku telah mendolimi nafsi diriku sendiri. Farhamni, maka rahmatilah aku. Innaka khairur rahim, karena engkau sebaik-baik pemberi rahmat. Allahumma la ilaha illa anta. Ya Allah, tiada Tuhan selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Wa bihamdika, dengan segala pujian. Rabbi inni zalamtu nafsi, wahai Tuhanku, sungguh aku telah mendolimi diriku sendiri. Fatub alayya, maka aku bertobat. Innahu khair, sungguh engkau maha penerima tobat. Nah, ini yang tentu kita juga wajib melakukan hal ini selain mendapatkan pahala, karena ini kena kepada kita. Kita sering menzalimi diri sendiri. Banyak dari penglihatan kita, pendengaran kita, ucapan kita, tangan kita, kaki kita. Itu kalau dihitung dosa-dosa banyak, tak terasa. Bisa disengaja atau tidak. Alangkah bajik dan bijaknya doa yang tadi dilantunkan setelah sholat, sampaikan ketika bangun malam, sampaikan juga kepada Allah. Mudah-mudahan menganugerahkan Allah kepada kita ampunan yang purna. Selain rahmat tadi diberikan itu kehidupan, rahmat adalah yang kita dambakan. Siapapun orangnya, semua rahmat Allah mengharapkan sesuatu. Lalu kita juga tentu, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, mukjizatnya semua tahu. Dipadamkannya api ketika beliau dilemparkan oleh raja yang zalim. Itu anugerah Allah. Tapi anugerah yang paling mulia adalah anugerahnya adalah milah, ya, agama Ibrahim. Maka kita merujuk ke sana, Islam itu karena mentauhidkan dari Nabi awal hingga terakhir Rasulullah SAW, itu mentauhidkan Allah, menyeru kepada Allah. Tidak ada sekutu, tidak ada tandingan. Nah, barang siapa tentu yang belok dari ketentuan ini, lepas dari nabi-nabi sebelumnya, yakni tentang tauhid, betapa sesat. Dan itu telah membuat kedoliman yang sangat besar. Inna syirka la dzulmun adim. Sesungguhnya kesyirikan itu, ya, paling dosa yang besar, kedoliman yang sangat besar. Maka barang siapa yang berbuat syirik, la yaghfiru asyirk, tidak akan diterima orang yang syirik itu tentang ampunan. Nah, semua sudah tahu idamadin dan Allah hanya mengampuni dosa-dosa selain syirik. Innallaha la yaghfiru asyirka wa yaghfiru ma tadi. Ini sudah ketentuan Allah, pilihan Allah. Tidak bisa kita menggugat. Kecuali kalau sebelum itu bertobat kepada Allah. Ya, sejahat-jahatnya manusia, sedolim-dolimnya manusia, karena Allah Tawwabur Rahim, atau penerima. Itu ikhwan. Jadi kita bisa bercermin dari Nabi Adam alaihissalam, kesabarannya sekarang muncul tentu dengan doa-doa tadi, merasa diri bersalah. Kemudian tadi yang disebut Nabi Nuh alaihissalam, betapa panjangnya dia menyampaikan risalah, dakwahnya siang dan malam, tapi umatnya bukan mendengar, bahkan semakin jauh, kecuali orang yang mengikuti agama hanya sebagian kecil. Termasuk istri dan anaknya itu orang-orang yang menentang risalah. Maka Allah tenggelamkan semua. Lalu masuk kepada Rasulullah SAW, karena ini aturannya begitu. Walaupun Rasulullah SAW sebagai penutup Nabi, ya, tapi dijelaskan di sini. Kenapa? Ini kemuliaan. Allah menjelaskan detailnya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam milahnya berhubung dengan yang kita ambil sekarang. Millata Ibrahim. Maka dari itu tentu kemuliaan yang betul-betul dianugerahkan Allah kepada para rasul tadi tentu harus jadi cermin bagi kita dalam perjalanan hidup. Kita tak lepas dari godaan dan cobaan.
Semua akan mengalami. Allah tidak membuat kesenangan bagi siapapun kecuali yang lulus ujian dalam cobaan dan godaan atau bencana. Itu yang Allah nilai. Karena amal-amal Allah tidaklah memberikan bencana dan ya malapetaka apapun kepada hambanya kecuali untuk menguji sampai sejauh mana imannya, betul-betul sejati murni atau imitasi. Atau kadang-kadang bisa tadi begitu datang anugerah, ya mungkin yang disebut semangat beribadah nampak, tapi manakala dapat kesulitan, kesedihan nampak turun drastis, bahkan kadang-kadang tidak mau melakukan sesuatu. Ini kesalahan besar. Karena bagaimanapun semua yang terjadi di dunia ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum kita diciptakan. Kalau kita merenungkan dalam surat Al-Hadid ayat 22 sudah jelas. Ma asbahu min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabillah min qabli an nabra'aha. Tidaklah terjadi bencana di bumi apapun bentuknya. Longsor, banjir, gunung meletus, kebakaran apapun, ya, kecelakaan juga menimpa diri kita, ya, mungkin status sosial kita rendah, sakit tak tersembuhkan, ya, ditipu orang dan macam-macam segala macam, termasuk mungkin hati kita kering kerontang dari agama atau dari tentang dunia. Semua, ya, kata Allah tadi, menimpa diri kalian sudah digariskan sebelum langit dan bumi juga diciptakan. Jadi jarak menurut hadis itu qadarullahu qadir, ada jarak takdir Allah itu dituliskan oleh Allah itu sampai ada 50.000 tahun. Jadi apapun yang terjadi hari ini, keberuntungan, tidak beruntung, ya, kena madarat, kena ini dan itu, tipu, segala macam, sudah tertulis harus kita jalan dengan penuh kesabaran. Karena apapun yang terjadi itu disebabkan karena tangan atau perbuatan kita sendiri. Ya, di dalam surat Asy-Syura sudah dikatakan ma'asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum. Segala musibah yang menimpa kamu itu terbentuk dari perbuatan sendiri. Jadi kita koreksi diri masing-masing. Kalau kita mengalami satu kesulitan, ada kekurangan, kesedihan, kebingungan, apapun bentuknya, bahkan malapetaka yang terjadi, mari koreksi diri kita masing-masing. Karena penyebabnya itulah yang menjadikan dirinya merasa kemadaratan. Tuh sebaliknya kita pun bersyukur manakala kita dikasih anugerah Allah. Jangan terlena. Ini pun ujian bagi siapapun yang memiliki anugerah, entah posisi yang tinggi, harta yang melimpah, atau apapun bentuk yang bisa dinikmati, yang membuat hati kita senang, itu pun ujian. Apakah kita tetap, ya, biasa-biasa menerima hal itu, atau bersyukur melebihi kapasitas yang kebanyakan? Karena syukur itu tidak dinilai besar dan kecil, dia akan selalu bersyukur. Kita manakala bersyukur itu, ya kebanyakan tentu mendapatkan proyek sukses, dagang beruntung, posisi naik, tidak sadar apa yang kita nikmati. Napas, kalau Allah menyendapkan 1-2 menit, tersiksa lagi. Itu mata kalau ditutup sama Allah, pendengaran juga kalau ditutup sama Allah, jauh kalau kita seluruh anggota badan, ya titik, tidak bisa. Ini pun harus bersyukur, rela apa yang dibagi Allah. Nah ini kemuliaan, kesabaran, yang tentu kelembutan hati itu yang akan dinilai oleh Allah sampai sejauh mana kita menerima, ya, apapun yang diberikan Allah, dianugerahkan di dalam Al-Quran. Ada cermin-cermin yang harus kita ikuti. Kita bersemin menteladani mereka. Tadi Nabi Adam alaihissalam menangis manakala kita melakukan dosa, sujud segera, ingin ampunan, karena kita merasa bersalah. Itulah penyesalan yang harus kita ada di dalam diri manusia mana kita melakukan sesuatu keburukan. Begitu juga tentu daya, kekuatan, energi yang dimiliki Nabi Nuh alaihissalam tidak pantang siang dan malam
menyampaikan risalah. Tentu kita pun diwajibkan untuk setiap orang menyampaikan kebaikan. Kalau memang memiliki ilmu agak lebih, tentu bisa memberikan pelajaran bagi orang yang baik. Kalau tidak, tentu bagi diri sendiri, keluarga dekat. Itu alhamdulillah. Dan itulah yang diperintahkan Allah kepada kita. Lebih jauhnya tentu kita pun tidak diam. Melakukan aktivitas ibadah itu harus jadi teladan, jadi cermin bagi orang-orang yang ada di dekat kita, terutama anak istri, bisa saudara kita. Jika jadi figurnya yang mudah-mudahan mencerminkan tadi orang yang saleh, akhlak yang baik, tutur kata yang indah, hati yang lembut, juga pemaaf. Bahkan tangannya longgar memberikan uluran tangan. Itu yang harus ada pada setiap diri sebagai muslim. Bahkan lebih jauhnya lagi tentu sensitivitas hatinya, jiwa sosialnya tinggi. Ini selain melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah kita bisa lakukan setiap hari, selain salat, tentu zakat, amal salihat itu bervariasi banyak. Dan Allah anugerahkan sekecil apapun yang dilakukan tentang amal salihat dapat nilai 10 bahkan 700 dan tak terbatas. Itu apa yang kita bisa ambil pelajaran tadi dari Nabi Adam, penyesalan yang luar biasa, berubah drastis kepada arah yang lebih baik. Kedua, tadi Nabi Nuh alaihissalam dakwah sekian ratus tahun dengan sabar, dengan ikhlas menyeru kepada Rabbnya. Tapi tentu kita doa yang memang dulu Allah jawab itu karena betul-betul tersesat sangat jauh gitu, penyembah hal-hal yang ada, tidak ada hujah dari Allah. Maka Allah menjawab doa. Nabi yang langsung dijawab doanya, para nabi semua, para nabi dijawab langsung. Tapi Rasulullah ditangguhkan. Bahkan Rasulullah SAW selagi ada beliau di tengah-tengah lingkungan orang-orang, kamu kita akan datang. Karena Allah sudah menjelaskan di situ. Tidak, kecuali nanti ditangguhkan. Nah, tapi Rasulullah SAW juga memberikan jalan bagi umatnya untuk bertobat hingga matahari terbit dari barat ke waktu, kapanpun, dimanapun, siang dan malam disediakan Allah tentang pengampunan kepada itu yang terbaik juga bagi kita. Sudah merasa bersalah, segera sujud kepada, lalu perbaiki diri dari berbagai sisi. Insya Allah Allah Maha Pengampun. Kita masuk tadi ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki nilai tinggi di mata anaknya. Ketika Nabi Ismail semua tahu riwayatnya ketika mau disembelih, ketika menyampaikan komunikasi antara Nabi Ibrahim dan anaknya tentang bagaimana mimpinya itu, maka Nabi bisa menjawabnya ya, karena dalam mimpinya harus menyembelih dia. Tapi apa Nabi bisa menjawab? Silahkan lakukan, mudah-mudahan kau termasuk orang-orang yang saleh. Ini komunikasi yang indah antara dan anak itu memang harus ada, terjalin indah. Jangan sampai ya jauh, semakin jauh seperti zaman ini. Ya kadang-kadang mungkin orang tua memiliki dunianya sendiri, termasuk anak-anak, istri juga. Ini yang menjadikan komunikasi tersumbat. Ujungnya kapan kita ya, mempelajari lalu mengajarkannya kepada orang-orang yang menjadi kewajiban kita. Ini tentu kenapa di dalam Al-Quran sebagai laki-laki yang menjadikan ya, pupuhu orang Sunda yang diwajibkan, dan tak sedikit tentu ya yang dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa ibu-ibu berperan besar, walaupun perannya yang memang hampir seimbang. Tapi Allah menekankan dulu Nabi Adam mendidik anak-anaknya. Ya, Nabi Ibrahim juga begitu dekat dengan anaknya. Ya. Tentu Rasulullah SAW juga begitu dekat dengan anak-anak. Dekat di sini tentu memberikan pelajaran ajaran yang manfaat maslahat untuk dirinya sebagai investasi besar kelak di kemudian hari. Ya, karena Nabi Isa ini tidak memiliki ayah tentu dari bundanya. Siti Maryam mendapatkan pelajaran bagaimana dia tauhid yang paling kuat dan Allah menolongnya secara langsung. Itu satu anugerah yang memang diberikan, dibedakan dengan orang-orang biasa.
Tapi di antara para nabi, para rasul tentu tidak ada perbedaan. Semua membawa risalah Allah, mentauhidkannya, dan menyuruh kepada kebajikan. Tidak ada yang lain. Cuma syariat tentu berbagai. Bisa terjadi dalam saum, dalam sholat, itu perbedaannya ada. Tapi bagaimanapun kita imani, semua yang disampaikan Allah ini, Allah memilih mereka itu haknya. Dari berbagai sisi, keistimewaan dianugerahkan tentu berbeda. Mukjizat yang tentu berbeda pula. Nabi Isa alaihissalam sebagaimana kita ketahui, ya, mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, juga menyembuhkan penyakit sopak kulit. Tentu itu keistimewaan yang harus kita imani. Untuk apa? Tentu bagi umatnya yang dahulu. Karena di zamannya itulah yang ada korelasinya. Tentu di zaman Nabi Musa berbeda, zaman Nabi Isa juga berbeda zamannya. Orang-orang kebiasaan hidupnya seperti apa. Tapi Rasulullah SAW mencakup seluruh umatnya yang memiliki kebiasaan yang sangat variatif. Maka Allah mengutus beliau dengan satu anugerah yang luar biasa, hingga mampu Islam ini masuk ke berbagai pelosok negeri. Dan insya Allah paling terbanyak umat Rasulullah SAW dibanding para nabi yang lain. Ini pun anugerah Allah bagi Rasulullah SAW. Ikhwan akhwat rahimakumullah, jika kita melihat dari pertama runutan tadi, anugerah-anugerah Allah diberikan dengan berbagai keistimewaan yang tentu berbeda, Allah menutupnya dengan ayat Allah Maha mendengar, Maha mendengar dan Maha melihat. Jika Allah Maha mendengar dan melihat, kita harus bergetar hati, gemetar dengan ayat yang dipungkas ini. Kenapa? Jika kita mengeletakkan sesuatu, tentu Allah sudah menugaskan malaikat untuk mencatat apakah yang meluncur dari mulutnya itu kebaikan-kebajikan sesuai syariat atau kebaikan menurut umum. Ini jadi pertanggungjawab tentang apa? Ibadah. Kalau menurut umum tentang duniawi itu silakan. Semua memiliki pandangan atau kacamata berbeda, melihat dari sisi yang lain pula. Tapi agama harus satu kacamata. Mau tidak mau, panduannya Al-Quran dan Sunnah. Fokus, tidak ada jalan lain. Ya, untuk menuju kebenaran yang hakiki adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini Allah sudah menjas, sudah betul-betul memponis. Al-haqqu min rabbik fala takunna minal. Kebenaran itu datang dari Allah. Jangan ragu sedikit. Ini kebenaran yang ada sekarang, yang menurut rekayasa siapapun, ya, entah itu bergelar yang menilai akademi berjajar di depan dan di belakang, lalu mengutak-atik tentang agama, tidak bernilai sedikit. Bagaimanapun itu suatu kekeliruan besar, menentang kalimat Allah. Padahal kalimat Allah sudah sempurna. Wa tamat kalimatur rabbika sidqa wa adla. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu. Ya, benar dan adil. Benar dengan segala informasinya. Benar dengan segala keputusan-keputusan. Dan adil juga tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan baik, Allah catat kebiasaan baik itu dengan pahala. Itu adil. Kebiasaan buruk, Allah catat dan dia rasakan siksanya. Tadi, buruk, itu adil. Allah tak mungkin menzalimi. Allah sudah mengharapkan kezaliman. Ini dalam tu nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman untuk diriku. Yakni, tidak akan mengurangi pahala siapapun yang berbuat baik kepadanya. Tidak akan mengurangi siksa jika melakukan kejahatan. Kecuali kalau bertobat. Ini Allah tidak zalim. Tidak ujug-ujug memberi pahala dilimpah-limpah kepada hamba. Tentu ada penyebabnya. Dilihat dari segi semangat ikhlasnya itu sendiri. Niatnya itu sendiri. Dan tentu target-target yang akan dicapai dari getar niatnya itu. Allah Maha tahu. Nah, jika plus, Allah tentu akan memberikan anugerah yang berlipat. Bisa 10, 700 atau tak terbatas. Itu. Nah, ini anugerah yang betul-betul kita syukuri. Jika kita melakukan sesuatu amalan yang buruk, Allah juga sudah memberikan jalan bagi kita. Bagaimana agar dosa yang kita lakukan itu terhapus?
Di dalam hadis sahih, di dalam hadis arba'in yang pernah kita lalui, ittabi'u sayyi'atil hasanah. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Tamhuha. Dalam hadis akan menghapus dosa itu. Kita kenal kebaikan dibalas Allah 10 kali lipat. Man jabil hasani falahu asrun salih. Man jabil sayati falahu ajr. Barang siapa yang melakukan satu dosa, Allah balas dengan semisalnya. Jadi kalau kita berbuat dosa, Allah pupus satu, berarti nilai kita tinggal 9. Tapi jangan mentang-mentang tentu Allah, wah ini kita baru dosa 1 kali, karena pahala dari Allah 10 kali kita berbuat yang lain-lain. Tidak demikian. Tentu ini satu kesempatan bagi kita agar kita semangat. Ini motivasi dari Allah. Jika kita melakukan kebaikan-kebajikan sesuai syariat, ini nilainya. Nah itu. Nah orang-orang yang memiliki sensitivitas ke arah itu tentu akan semangat. Begitu juga jika kita mengenal tentang siksa Allah, dahsyat Allah, sekecil apapun, telunjuk nempel ya di api neraka, mendidih otak. Alhamdulillah. Ini pun harus jadi acuan kita. Jangan diremehkan dosa, apalagi dosa besar. Ini juga motivasi buat kita agar kita tidak melanggar aturan, menjauhi apa yang telah dilarang. Nah, semua para nabi disebutkan tadi dipilih Allah sebagai kasihnya, dipilih dari berbagai sisi keistimewaan di zaman masing-masing. Tentu membawa, menyampaikan hal-hal yang ada kaitan dengan kebaikan dan keburukan. Kebajikan yang purna adalah mentauhidkan Allah di samping sisi-sisi yang lain tentang rambu-rambu kehidupan. Karena risalah itu wahyu dari Allah. Di dalamnya tentu hukum-hukum, batasan-batasan, dan rambu-rambu kehidupan yang lainnya, termasuk akhlak. Nah, ini siapapun yang mengikuti syariat, risalah yang dibawa Rasul masing-masing, ini anugerah luar biasa. Berarti kita menjadi ingin ya jauh kalau jadi insan kamil, tapi Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang saleh, pecinta kebenaran. Ini yang kita harapkan. Sampai kapanpun tentu orang-orang akan mengharapkan ke situ. Yang paling dominan adalah dalam perjalanan hidup kita, jangan lepas. Jangan lepas rasa khasyah takut kita di dalam hati, karena Allah Maha melihat, Maha mendengar. Hati-hati jika kita berucap, hati-hati kita bertindak. Apalagi hal-hal yang ada kaitannya dengan duniawi. Hati-hati ke arah mana targetnya? Kemaslahatan manfaat umat, menegakkan agama Allah, atau sebaliknya. Menggadaikan iman demi kenikmatan sesaat, atau akan menghancurkan. Auzubillah min dzalik. Itu ikhwan. Jadi kalau kita merunut menelusuri lagi, mengkaji ayat ini, jelas kita kena semua. Tak lepas dari dosa-dosa. Ada juga keistimewaan pada diri masing-masing. Tapi ingat, itu ujian juga. Jangan sekali-kali kita memiliki hati yang sombong. Manakala kita dikasih status sosial yang tinggi, wawasan yang luas, lalu posisi juga yang mungkin katakanlah indah. Jangan sekali-kali. Begitu juga tentu kita ditakdirkan Allah hidup biasa-biasa, bahkan ada di dalam garis tidak beruntung, sabar. Semua ada kebaikan. Kebaikan. Allah Maha tahu hati kita, kondisi kita. Bagaimana kalau dikasih anugerah ini, tentu Allah Maha tahu. Bagaimana kalau dikurangi ini, tentu Allah tahu. Tapi tetap kita istiqomah, dekatkan diri kepada Allah, karena kita ini sebagai hamba. Apa yang disampaikan ayat ini harus jadi cermin kita. Jangan sampai kita lepas dari kebenaran yang dibawa oleh para Rasul tadi. Tapi yang purna adalah melengkapi kitab-kitab yang lain, yakni Al-Quran Karim dan Sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan ikhwan akhwat rahimahumullah, apa yang saya sampaikan ini menjadi pengingat diri, pengingat keluarga. Ya, jangan sampai mereka itu terlena dengan kehidupan yang ada. Semua akan hilang, semua akan berpisah, semua akan mati dan akan diminta tanggung jawabnya. Sekecil apapun, semua akan diperhitungkan. Disitulah harus muncul hati kita, rasa takut kepadanya. Berapa banyak nilai yang akan kita dapatkan kelak di dalam kitab yang sudah tertulis. Begitu juga berapa rangkaian keburukan yang pernah kita lakukan, itu pun takkan lepas dari hisab. Namun kita berharap mumpung ada kesempatan, usia masih ada, mari kita sama-sama menangis kepada Allah,
mohon ampunan atas dosa-dosa yang pernah dilakukan, sebagaimana Nabi Adam menangis kepada Allah tentang dosa-dosa yang dilakukan, yaitu mendolimi diri sendiri. Begitu juga manakala kita ada secerca harapan, ayat-ayat sudah tersimpan, sampaikan. Itulah nilai. Mudah-mudahan dengan cara kita, masa-masa lalu yang kelam, kemudian bismillah dengan lembaran baru, moga-moga Allah menutup semua kesalahan itu, karena Allah penerima taubat, penerima ampunan, kapanpun dimanapun, hingga matahari terbit dari barat. Itu waktu yang sudah disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.